Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Seiring berjalannya waktu, Akademi Suci Gunung Yuan menjadi semakin kacau. Setiap hari, akan terjadi pertempuran dan pembunuhan. Setiap hari, akan ada orang-orang jenius yang sekarat. Namun, Lu Ming dan yang lainnya tidak mengalami masalah apapun. Lu Ming dan yang lainnya memiliki banyak orang jenius. Mereka sangat menakutkan ketika berkumpul. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang tahu tentang mereka untuk saat ini. Seiring berjalannya waktu, banyak orang mulai berkumpul dan membentuk kelompok. Mereka bergabung untuk melawan musuh yang kuat. Meski begitu, masih ada favorit surga yang kuat yang membunuh kelompok tertentu dan membunuh mereka semua. Suasana di Akademi Suci Gunung Yuan sangat menyedihkan. Dalam keadaan seperti itu, ada beberapa orang jenius yang meninggalkan Akademi Suci Gunung Yuan. Namun, hanya sedikit orang yang tersisa. Berbagai tempat budidaya di Akademi Suci Gunung Yuan terlalu menarik. Selain itu, ada kaisar-kaisar besar yang memberikan ceramah Dao. Di mana dia bisa menemukan kondisi budidaya seperti itu. Di Akademi Suci Gunung Yuan, meskipun berbahaya, peningkatan seseorang adalah yang tercepat. Jika dia meninggalkan Akademi Suci Gunung Yuan, kecepatan kultivasinya pasti tidak akan mampu mengimbangi kultivasinya di Akademi Suci Gunung Yuan. Setiap orang adalah ahli kebanggaan surga. Begitu jarak di antara mereka melebar, akan sulit untuk mengejar ketinggalan. Jalur kultivasinya seperti melawan arus. Jika Anda tidak maju, Anda akan tertinggal. Begitu Anda tertinggal, kemungkinan besar Anda tidak akan pernah bisa mengejar pakar kebanggaan surga lainnya di masa depan. Bahkan pencapaian Anda sendiri pun akan terpengaruh. Di Akademi Suci Gunung Yuan, dia mungkin bisa terus memanfaatkan potensinya dan menerobos. Prestasi masa depannya sulit diprediksi. Namun setelah pergi, mungkin tidak demikian. Oleh karena itu, hanya tersisa sedikit orang. Kebanyakan dari mereka tetap tinggal. Huang Kong adalah seorang jenius di Istana Phoenix. Dia pernah bertarung dengan Feng Ling demi mendapatkan jantung pohon Wutong, tapi mereka berbaikan. Pada hari ini, dia bertemu dengan Istana Phoenix. Beberapa orang jenius dari Sekte Gajah Ilahi datang ke lembah api penyucian kekuatan ilahi dan berencana untuk mengembangkan kekuatan ilahi mereka di sana. Namun, mereka dihentikan di luar lembah. Berhenti. Lembah api penyucian ilahi telah sepenuhnya ditempati oleh aliansi pedang langit. Tidak ada orang lain yang diizinkan masuk. Di luar lembah api penyucian seni suci, beberapa pemuda menghentikan Huang Kong dan yang lainnya. Aliansi pedang langit, Anda sudah memesannya. Huang Kong dan yang lainnya tercengang. Itu benar. Sekarang, pergilah. Salah satu pemuda di seberang mencaci makinya dengan arogan. Beraninya kamu. Lembah api penyucian diciptakan oleh Kaisar Agung Akademi Suci. Siapapun yang memasuki Akademi Suci dapat masuk dan berkultivasi. Hak apa yang Anda miliki untuk menempatinya dan tidak mengizinkan orang lain masuk? Seorang elit dari Sekte Gajah Dewa sangat marah. Itu benar, kamulah yang seharusnya tersesat. Seorang murid Istana Phoenix memarahi. Karena mereka tidak ingin tersesat, penggallah kepala mereka. Suara dingin datang dari lembah api penyucian. Seorang pemuda berjubah emas panjang dengan wajah dingin melangkah keluar bersama beberapa pemuda lainnya. Wajah Huang Kong dan yang lainnya menjadi jelek. Jika ingin melawan, kami tidak takut. Ayo pergi, kata Huang Kong. Dia ingin mundur dan melaporkan hal ini kepada Lu Ming dan yang lainnya. Apakah aku bilang kamu boleh pergi? Lakukan, membunuh mereka semua. Pemuda berjubah emas itu sombong. Pedang emas muncul di tangannya dan dia menebas Huang Kong dan yang lainnya. Tingkat kultivasi orang ini sangat kuat, dan ia berada di puncak alam Supreme Sein. Adapun Huang Kong dan yang lainnya, ia memiliki budidaya tertinggi. Dia hanyalah seorang Supreme Sein. Tidak bagus, mundur, membunuh mereka, teriak Huang Kong. Dia tidak menyangka pihak lain akan bersikap sombong. Dia menyerang mereka secara langsung untuk membunuh mereka. Namun, pihak lain memiliki lebih banyak orang. Sosok mereka bersinar dan mereka mengelilinginya. Puci, pedang pemuda berjubah emas itu jatuh dan seorang murid Istana Phoenix terbunuh. Mata Huang Kong memerah dan dia berteriak, kamu telah membunuh seorang murid Istana Phoenix. Lu Ming dan yang lainnya tidak akan pernah melepaskanmu. Apa? Seorang murid Istana Phoenix, pemuda berjubah emas dan yang lainnya terkejut.
Dia tidak mengira pihak lain akan menjadi murid Istana Phoenix. Istana Phoenix mewakili Lu Ming dan kelompok ahli di sisinya. Memikirkan kekuatan tempur Lu Ming dan yang lainnya, pemuda berjubah emas itu berkeringat dingin. Tapi sekarang dia telah membunuh salah satu orang dari pihak lain, mustahil untuk meredakan ketegangan. Bunuh mereka semua, jangan biarkan satu pun lolos. Pemuda berjubah emas itu meraung. Karena mereka tidak bisa meredakan ketegangan, mereka akan membunuh mereka semua. Dengan cara ini, tidak ada yang tahu bahwa merekalah dalangnya. Serangan mengerikan terus menyerang Huang Kong dan lainnya. Jumlah Huang Kong dan yang lainnya sedikit dan budidaya mereka lebih lemah daripada Fang. Mereka tidak bisa melawan sama sekali dan dibunuh satu persatu. Tak lama kemudian, hanya Huang Kong yang tersisa. Bunuh. Cahaya pedang pemuda berjubah emas itu terus menebas Huang Kong. Segera, luka panjang muncul di tubuh Huang Kong, dan tubuhnya hampir terbelah dua. Jika bukan karena dia memiliki tubuh pertarungan Phoenix, kemampuan Phoenix untuk bangkit dari abu, dan kekuatan hidup yang kuat, dia tidak akan mampu bertarung lagi. Teriakan Phoenix terdengar. Sepasang sayap Phoenix muncul di punggung Huang Kong. Dia memuntahkan seteguk darah, dan darah itu mendarat di sayap Phoenix, menyebabkan api di sayap itu menyala dan memancarkan cahaya terang. Suara mendesing. Huang Kong bergegas keluar dari pengepungan meskipun mengalami luka serius dan terbang menuju tempat di mana Lu Ming dan yang lainnya berkumpul. Tidak bagus, kejar. Ekspresi pemuda berjubah emas dan yang lainnya berubah drastis. Mereka mengejar Huang Kong, tapi dia menggunakan keterampilan rahasia yang akan mempertaruhkan nyawanya. Kecepatannya sangat mencengangkan, dan dia menghilang dalam sekejap mata. Wajah pemuda berjubah emas itu pucat pasi. Jika Lu Ming dan yang lainnya mengetahui bahwa Huang Kong telah melarikan diri, apa yang akan mereka lakukan? Matanya berkilat ketakutan saat dia berkata, cepat lapor ke ketua aliansi bahwa Lu Ming dan yang lainnya ada di sini untuk memperjuangkan kekuatan suci, lembah api penyucian. Di gunung tempat tinggal Lu Ming dan yang lainnya, Lu Ming, Huang Ling, dan yang lainnya sedang mendiskusikan beberapa masalah ketika seseorang tiba-tiba bergegas masuk untuk melapor. Tidak bagus, salah satu orang kita terbunuh. Orang yang membuat laporan itu adalah seorang jenius dari Istana Phoenix. Wajahnya dipenuhi amarah. Apa? Ekspresi Lu Ming dan yang lainnya berubah. Dalam sekejap, mereka muncul di luar halaman. Mereka melihat Huang Kong duduk bersila di tanah, berlumuran api Phoenix dan darah. Wajah Huang Ling menjadi gelap. Dengan lambaian tangannya, nyala api abadi menyelimuti Huang Kong. Dengan bantuan api abadi, luka-luka Huang Kong pulih dengan cepat. Setelah beberapa saat, dia pulih sepenuhnya. Huang Kong, apa yang terjadi? Huang Ling bertanya. Rakyat kami telah terbunuh. Huang Kong segera menceritakan apa yang terjadi. Aliansi Pedang Langit, kamu sedang mendekati kematian. Tubuh Huang Ling meledak dengan niat membunuh yang dingin. Nampaknya beberapa orang sudah mulai memperebutkan tempat budidaya. Kumpulkan orang-orang kami dan ayo pergi. Lu Ming berteriak. Tidak lama kemudian, Lu Ming, Qiu Yue, Huang Ling, Luo Tianyi, Long Chen, Desolate Li, dan yang lainnya berjalan menuju seni suci, lembah api penyucian. Dia telah membunuh rakyat mereka, jadi dia harus membalas dendam. Ketika Lu Ming dan yang lainnya tiba di lembah api penyucian ilahi, sudah ada ratusan orang berkumpul di luar. Itu mereka. Mereka membunuh orang-orang kami tanpa penjelasan apapun. Huang Kong menunjuk pemuda berjubah emas di tengah kerumunan. Keluar dan mati. Mata Lu Ming bersinar seperti kilat saat dia menatap pemuda berjubah emas itu. Dia berteriak, menyebabkan wajah pemuda berjubah emas itu menjadi pucat. Lu Ming, apa yang membuatmu begitu marah? Seorang pemuda kekar melangkah keluar. Dia memegang pedang, dan matanya setajam pisau. Wei Tiandao. Huang Ling bergumam. Lu Ming mengangkat alisnya. Dia pernah mendengar tentang Wei Tiandao, Sein King peringkat keempat. Dia memiliki tubuh raja yang menakutkan dan basis budidaya yang tak terduga. Dia bahkan lebih kuat dari Luo Changqiong. Tampaknya aliansi Pedang Langit didirikan oleh Wei Tiandao. Orang-orangmu membunuh rakyat kami tanpa alasan. Hidup untuk hidup, mereka harus mati. Lu Ming berkata dengan dingin. Mereka menyerang kami lebih dulu, dan kami terpaksa melawan.
Pemuda berjubah emas berseru, "Omong kosong, kami datang ke lembah api penyucian kemampuan mistik untuk berkultivasi, tetapi Anda menghentikan kami dan mengatakan bahwa lembah api penyucian kemampuan mistik sudah ditempati oleh Anda. Anda menyerang kami dan membunuh orang-orang kami tanpa penjelasan apapun. Kalau aku tidak mempertaruhkan nyawaku untuk pecah, aku pasti sudah mati." Huang Kong meraung, "Kamu memfitnahku," kata pemuda berjubah emas. "Lu Ming, sepertinya ada kesalahpahaman di sini. Bagaimana dengan ini? Saya akan memberi Anda setengah dari hak penggunaan lembah api penyucian dan kami akan membiarkan masalah ini berlalu. Bagaimana menurutmu?" Kata Wei Tiandao, "Kamu membunuh orang-orang kami dan kamu pikir kamu bisa melepaskannya begitu saja. Apakah ada yang salah dengan otakmu?" Lu Ming langsung memarahinya, niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Wajah Wei Tiandao menjadi gelap. Dia menduduki peringkat keempat di peringkat Saint King, tapi Lu Ming tidak memberinya wajah sama sekali. Ini membuatnya merasa ingin membunuh. Namun, ketika dia melirik Luo Tianyi, Qiu Yue, dan Huang Ling, dia menekan niat membunuh di dalam hatinya. "Lu Ming, apa yang kamu inginkan?" kata Wei Tiandao. "Itu sangat sederhana. Semua orang yang menyerang kita akan membayar dengan nyawa mereka. Juga, lembah api penyucian akan menjadi milik kita mulai sekarang." Lu Ming berkata dengan dingin. Ekspresi pemuda berjubah emas itu berubah dan dia berteriak, "Tuan Aliansi, jangan setuju. Kami hanya melakukan ini untuk aliansi." Ekspresi Wei Tiandao gelap saat dia berkata, "Lu Ming, kondisimu terlalu parah. Terlalu banyak. Bukankah kamu harus membayar harga karena membunuh rakyat kami?" Lu Ming mencibir, "Lu Ming, saya menyarankan agar kita meminimalkan masalah ini. Begitu kedua belah pihak memulai perang, itu tidak baik bagi kita berdua. Kali ini, kamu tidak memiliki pedang kematian untuk membantumu." Wei Tiandao berbicara dengan sedikit ancaman. "Dengan kata lain, tanpa bantuan pedang kematian, kamu tidak akan mendapat manfaat apapun dari melawanku. Hehe, kamu benar-benar tahu cara memasang emas di wajahmu. Mengapa aku membutuhkan bantuan pedang maut untuk menghadapimu? Karena kamu ingin bertarung, ayo bertarung." Dengan itu, Lu Ming maju selangkah. Aura kekerasan meledak dan menekan Wei Tiandao. Pada saat yang sama, Luo Tianyi, Qiu Yue, dan yang lainnya juga melepaskan aura mereka. Suara mendesing. Tubuh Wei Tiandao meledak dengan cahaya pedang mengerikan yang menembus langit. Orang suci mutlak di lingkaran besar. Tingkat kultivasi Wei Tiandao ternyata telah mencapai tingkat biksu mutlak di lingkaran besar. Tidak heran dia menduduki peringkat keempat di peringkat Saint King. Orang-orang di belakang Wei Tiandao juga melepaskan aura mereka. Dua di antaranya juga sangat menakutkan. Mereka sebenarnya juga memiliki perawakan raja. Aura menakutkan dari kedua belah pihak bentrok di udara, terus-menerus bertabrakan. "Membunuh!" Lu Ming tiba-tiba berteriak dan mengarahkan jarinya. Dan EBSP, jari kekacauan kesengsaraan terbentuk dan melesat ke arah Wei Tiandao. Wei Tiandao menghunus pedangnya dan hendak menyerang ketika gelembung transparan tiba-tiba muncul di sekelilingnya, menyelimutinya. Tubuhnya membeku. "Merusak, merusak!" Wei Tiandao meraung dan melepaskan cahaya sabar yang mempesona, mencoba melanggar hukum ruang waktu gelembung tersebut. Namun, dia bukanlah Heng Xinghe. Heng Xinghe memiliki tubuh abadi, dengan cahaya ilahi abadi dan hukum abadi, yang dapat dengan mudah mematahkan hukum ruang waktu dari gelembung. Dia hanya memiliki fisik raja. Meskipun tingkat budidayanya mirip dengan sungai Hengsing, ada perbedaan besar dalam kekuatan tempur. Bagaimana dia bisa menembus hukum ruang waktu dalam waktu singkat? Ilusi surgawi. "Ayo pergi," Luo Tianyi berkata dan melemparkan hukum ilusi langit. Wei Tiandao langsung terjebak dalam ilusi. "Merusak, merusak, merusak, merusak." Wei Tiandao meraung saat saber light keluar dari tubuhnya, mencoba menerobos ilusi dan hukum ruang waktu. Saat ini, serangan Lu Ming telah tiba. Ledakan, dan EBSP, jari kesengsaraan chaos mendarat di tubuh Wei Tiandao. Meskipun Wei Tiandao menggunakan cahaya pedang untuk memblokirnya, tubuhnya masih gemetar dan dia dipaksa mundur, mengeluarkan seteguk darah. Namun, begitu dia melangkah mundur, gelembung transparan lain menyelimuti dirinya. Kemudian, ilusi Luo Tianyi mengguncang jiwanya lagi. Meskipun tingkat kultivasi Luo Tianyi berada pada tahap akhir dari orang suci absolut,
namun jiwanya sangat kuat, jauh melampaui wilayahnya sendiri. Ditambah dengan hukum ilusi langitnya, dia memiliki pengaruh besar pada Wei Tiandao. Terlepas dari kekuatan Wei Tiandao, sulit baginya untuk menampilkannya dalam waktu sesingkat itu. Bas! Lu Ming maju selangkah dan tungku ramuan Dayan muncul di telapak tangannya. Ukurannya bertambah dengan cepat dan menghantam Wei Tiandao. Bang! Wei Tiandao menjadi linglung. Tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah dan dia mengeluarkan seteguk darah. Anggota lain dari aliansi Pedang Langit terkejut. Pemuda berjubah emas dan orang lain yang menyerangnya sebelumnya semuanya menjadi pucat. Tunggu, berhenti. Wei Tiandao meraung. Apa yang ingin Anda katakan? Lu Ming berdiri tinggi di langit dan memandang Wei Tiandao dengan dingin. Mata Wei Tiandao dipenuhi dengan keterkejutan. Baru sekarang dia benar-benar memahami betapa menakutkannya Lu Ming dan yang lainnya ketika mereka bergabung. Saat itu, ketika Lu Ming dan yang lainnya bergabung, mereka ditekan oleh galaksi. Bukan karena Lu Ming dan yang lainnya tidak kuat, tapi galaksinya terlalu kuat. Wei Tiandao baru menyadari betapa menakutkannya Lu Ming dan yang lainnya setelah mereka bertukar pukulan. Dengan begitu banyak orang yang bekerja bersama, dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali dan hanya bisa menerima pukulan. Selain itu, masih ada fisik raja lainnya yang belum bergerak. Jika mereka benar-benar memulai pertempuran, mereka pasti akan kalah. Lu Ming, aku setuju dengan persyaratanmu. Wei Tiandao berkata tanpa daya. Dia merasa sangat terhina, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan dalam situasi ini. Tidak, Presiden, Anda harus menyelamatkan kami, Anda harus menyelamatkan kami. Pemuda berjubah emas itu berteriak ketakutan. Jika Wei Tiandao tidak menyelamatkan mereka, mereka pasti mati. Dia harus menanggung akibat dari tindakannya sendiri. Ayo pergi. Wei Tiandao berteriak dan berbalik untuk pergi. Anggota lain dari aliansi Pedang Langit memandang pemuda berjubah emas dan kelompoknya dengan rasa kasihan. Dari semua orang yang tersinggung, mereka harus menyinggung Lu Ming dan kelompok iblisnya. Setelah itu, anggota aliansi Pedang Langit lainnya juga melangkah ke udara dan pergi. Jangan! Pemuda berjubah emas dan yang lainnya mengejar anggota aliansi Pedang Langit dengan panik. Namun, sosok Long Chen tiba-tiba muncul di depan mereka. Matanya dingin saat dia melayangkan pukulan. Bang! Pemuda berjubah emas itu berteriak ketika tubuhnya terkoyak. Orang-orang lainnya memiliki tingkat kultivasi yang lebih rendah, dan semuanya dibunuh oleh Long Chen dalam beberapa gerakan. Orang-orang yang pernah menyerangnya sebelumnya semuanya terbunuh. Kemampuan ilahi, lembah api penyucian, juga berada di bawah kendali Lu Ming dan yang lainnya. Setelah itu, Akademi Suci Gunung Yuan menjadi semakin kacau. Semua kelompok besar saling bertarung dan membunuh demi tempat budidaya tersebut. Di Akademi Suci Gunung Yuan, lahan budidaya adalah sumber daya budidaya yang paling penting. Ini sangat membantu kultivasi seseorang. Tentu saja persaingannya sangat ketat. Dan semua ini, para guru Akademi Suci Gunung Yuan tidak ikut campur. Sejak hari itu, para guru Akademi Suci Gunung Yuan sepertinya telah menghilang. Hanya tinggal beberapa orang yang tersisa untuk menjaga operasional tempat budidaya. Setelah itu, beberapa kelompok kecil mulai membentuk aliansi dan berkumpul menjadi kelompok besar. Aliansi demi aliansi mulai bermunculan. Para pemimpin aliansi tersebut semuanya ahli dalam peringkat Saint King. 2 bulan setelah Akademi Suci Gunung Yuan tidak melarang pembunuhan, lusinan aliansi muncul di Akademi Suci Gunung Yuan. Di puncak gunung tempat Lu Ming dan yang lainnya tinggal, kerumunan berkumpul lagi. Lu Ming, haruskah kita membentuk aliansi? Saran Huang Ling. Saya juga berpendapat bahwa membentuk aliansi adalah ide yang bagus. Begitu kita melakukannya, kita akan mempunyai alasan sah untuk melakukannya, dan orang lain akan datang bergabung dengan kita dan meningkatkan kekuatan kita. Saran Ou yang tak tertandingi. Itu benar. Akan ada orang yang datang untuk bergabung dengan aliansi tersebut. Akan sangat berguna di masa depan untuk mengenal lebih banyak orang. Luo Tianyi juga berkata. Setelah itu, yang lain juga angkat bicara, merasa bahwa aliansi perlu dibentuk. Namun, semua orang menunggu pendapat Lu Ming. Selama periode waktu ini, Lu Ming adalah pemimpin kelompok tersebut. Saat ini, sebuah berita datang. Di Sungai Bintang Abadi,
dia berhasil memperoleh satu set cakram formasi di medan perang orang suci, yang mencakup 100 mil dari kediamannya. Pada saat yang sama, dia telah mendirikan aliansi Kaisar Surga, dan banyak orang dari aliansi kecil telah bergabung dengannya. Sungai Bintang telah memperoleh satu set pelat formasi. Ekspresi banyak orang berubah. Kami telah mengirim orang untuk mencari tahu lebih banyak tentang pelat formasi di medan perang orang suci. Bagaimana kabarmu, Lu? Ming bertanya. Selama periode waktu ini, mereka juga menanyakan informasi tentang disformasi. Pada saat ini, efek dari satu set disformasi terlalu besar. Satu set cakram formasi dapat mencakup radius 100 mil dan hanya dapat dipatahkan oleh penguasa bela diri. Ini setara dengan memiliki markas dan tidak takut diserang. Ini sangat penting bagi aliansi. Artinya keselamatannya terjamin. Biasanya, dia bisa bercocok tanam di lahan budidaya, tetapi dia tidak bisa tinggal di lahan budidaya sepanjang waktu. Setelah bercocok tanam selama jangka waktu tertentu, ia harus meninggalkan lahan budidaya dan mencari tempat untuk mencerna. Tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan diri sendiri saat tinggal di area yang tertutup pelat formasi. Namun, totalnya hanya ada 4 set disformasi. Begitu seseorang mendapatkan satu set, pasti akan ada banyak orang yang akan bergabung dengan mereka. Lu Ming menghela nafas. Jelas sekali bahwa kaisar yang tidak berbentuk sudah memperkirakan hasil ini. Itulah sebabnya dia meninggalkan 4 set cakram arai di medan perang suci. Namun, medan pertempuran biksu mutlak sangatlah luas. Selama kurun waktu ini, banyak orang yang mencari berita tentang pembentukan dis. Tanpa diduga, Star River selangkah lebih maju dan memperoleh satu set cakram formasi. Selama periode waktu ini, kami telah mengirim orang untuk menyelidiki, dan kami telah menemukan beberapa petunjuk. Kata Ou yang tak tertandingi. Baiklah, kalau begitu kita tunggu sampai kita mendapatkan disformasi sebelum kita membentuk aliansi. Kata Lu Ming. Yang lain mengangguk setuju. Akan lebih efektif jika membangun aliansi setelah mendapatkan pelat formasi. Setelah itu, mereka terus mengirimkan orang untuk mencari informasi pada disformasi. Di sisi lain, aliansi Kaisar Surgawi di Sungai Bintang Abadi semakin kuat. Star River yang abadi adalah sungai nomor 1 di peringkat Saint King dan memiliki kekuatan yang menakjubkan. Sekarang dia adalah orang pertama yang mendapatkan pelat formasi, tentu saja, akan banyak orang yang datang untuk mencari perlindungan. Dikatakan bahwa Luo Changqiong, Luo Pokong, dan Feng Wuchen dari klan Feng semuanya mencari perlindungan di Sungai Bintang dan bergabung dengan aliansi Kaisar Surgawi. Aliansi Kaisar Surga telah menjadi eksistensi raksasa. Namun, galaksi tidak menimbulkan masalah bagi Lu Ming dan yang lainnya karena dia tidak dapat mengetahui maksud dari pedang kematian tersebut. Lu Ming, sebaliknya, pergi mencari Luo Xiang sendirian. Dia berencana menggunakan tungku ramuan Dayan untuk membantu Luo Xiang meredam tubuh rohnya. Dengan potensi Luo Xiang, dia pasti mampu mengubah tubuh rohnya menjadi tubuh roh surgawi kelas atas. Ketika Luo Xiang mengetahui tentang efek tungku ramuan Dayan, dia juga sangat terkejut. Setelah itu, Luo Xiang memasuki tungku ramuan Dayan untuk marah. Hanya setengah bulan setelah Star River yang abadi memperoleh disformasi kedua muncul. Itu diperoleh oleh aliansi api ilahi yang dipimpin oleh seorang jenius peringkat kedua di peringkat Saint King. Orang kedua dalam peringkat Saint King disebut sebagai Kaisar Api. Dia adalah seorang jenius dari ras api, ras kuno. Setelah dia mendapatkan dis arai, banyak orang menoleh padanya. Dalam sekejap, aliansi api ilahi menjadi kekuatan kedua setelah aliansi Kaisar Surgawi. Setelah setengah bulan terus-menerus mengalami tempar, tubuh spiritual Luo Xiang juga telah berevolusi menjadi tubuh spiritual surgawi tingkat tinggi. Ketika tubuh roh Luo Xiang berevolusi, ia benar-benar mendorong kultivasinya dan memasuki alam suci absolut. Basis budidaya Luo Xiang telah mencapai batas Supreme Sein, jadi normal baginya untuk menerobos kali ini. Luo Xiang memiliki tubuh raja dan dapat mengendalikan salah satu hukum jalur raja, hukum cepat dan lambat. Sekarang dia telah menjadi orang suci mutlak, kekuatan Lu Ming dan yang lainnya telah meningkat. Pada saat ini, kabar baik tiba. Mereka akhirnya menemukan lokasi lempeng formasi tersebut. Lu Ming segera mengumpulkan semua orang dan menuju ke medan perang suci.
Medan Perang Holy Zi sebenarnya adalah dunia formasi yang sangat besar. Itu dibangun oleh Kaisar Agung sendiri. Ketika Institut Suci Gunung Yuan pertama kali dibuka, hanya orang suci absolut yang bisa masuk untuk bertarung dan berkultivasi. Namun sekarang, medan perang para biksu yang absolut telah disesuaikan, dan bahkan para biksu yang cerdas pun bisa masuk. Pintu masuk ke medan perang suci dijaga oleh para guru dari Akademi Sein. Mereka harus membayar sejumlah besar batu mentah untuk masuk. Lu Ming dan yang lainnya, totalnya berjumlah puluhan orang, membayar batu mentah tersebut dan memasuki ruang rahasia yang luas. Ruang rahasia ini dapat dianggap telah dipesan oleh mereka, dan orang luar tidak diperbolehkan masuk. Memasuki medan perang Sein absolut berarti pikiran seseorang akan masuk, dan tubuh fisik mereka akan tetap berada di luar. Hal ini untuk mencegah mereka disergap setelah memasuki medan pertempuran biksu absolut. Semua orang duduk bersila, dan di ruang rahasia, prasasti muncul dan menutupi tubuh mereka. Saat berikutnya, mereka menemukan bahwa roh mereka telah melarikan diri ke ruang yang aneh. Kemudian, mereka menemukan bahwa mereka telah muncul di padang rumput. Itu sangat nyata, tingkat budidayanya persis sama dengan dunia luar. Bahkan hukumnya pun sama. Lu Ming merasakannya sejenak dan menyadari bahwa kondisinya sama dengan dunia luar. Sebenarnya tidak ada perbedaan. Lu Ming terkejut, dunia susunan ini sungguh luar biasa. Kembali ke Kekaisaran Yuan yang ilahi, ketika dia membantu Ouyang Wushuang dalam pertempuran memperebutkan putra mahkota, tahap pertama juga adalah memasuki dunia formasi. Namun, mereka yang memasuki dunia formasi akan membentuk tubuh kaisar bela diri LV1. Budidaya mereka sendiri dan kekuatan hukum tidak dapat digunakan di dalam. Tapi di sini, dia bisa menggunakannya sesuai keinginannya. Tingkat kedalamannya berada pada tingkat yang sangat berbeda. Orang lain yang belum pernah memasuki medan perang biksu absolut juga merasakannya dan takjub. Dibangun oleh Kaisar Agung sendiri, dan sungguh luar biasa. Ada banyak binatang yang dibentuk oleh formasi di medan perang suci. Saya mendengar bahwa salah satu cakram formasi mungkin berada di Gunung Kera yang ganas. Kata Ouyang tak tertandingi. Sebagai putra mahkota Kekaisaran Shenyuan, dia secara alami dapat memobilisasi banyak orang jenius di Kekaisaran. Informasi yang dia kumpulkan selama periode waktu ini semuanya telah diatur oleh Ouyang Wushuang. Gunung Kera yang ganas. Bagaimana kekuatannya? Lu Ming bertanya. Gunung Kera ganas dihuni oleh sejenis kera ganas purba. Mereka pada dasarnya suka berperang, memiliki kekuatan tak terbatas, dan sangat kuat dalam pertempuran. Kera ganas yang paling kuat di Gunung Kera ganas berada di alam kuasi kaisar. Ada banyak kera yang kejam di alam suci absolut di bawahnya. Beberapa waktu lalu, beberapa aliansi mencoba menjelajahi gunung kera yang kejam, namun mereka semua dibunuh oleh kera yang kejam tersebut. Jelas Ouyang Wushuang, seekor kera yang kejam di alam calon kaisar. Mata banyak orang menyipit. Dengan perlindungan calon kaisar kera yang kejam, memang tidak mudah untuk mendapatkan disformasi. Namun untungnya, ini adalah medan perang para orang suci, dunia formasi. Biarpun dia mati di dunia ini, tubuh aslinya akan baik-baik saja. Ouyang, kamu yang memimpin. Lu Ming memberitahu Ouyang tak tertandingi. Ouyang Wushuang mengangguk dan memimpin jalan, diikuti yang lainnya. Medan perang Sein yang mutlak sangat luas dan tidak terbatas. Mereka terbang selama beberapa jam sebelum sebuah gunung yang menembus awan muncul di hadapan mereka. Mengaum, mengaum, bahkan dari jauh, seseorang bisa mendengar raungan dan lolongan yang dipenuhi dengan niat brutal. Mereka telah sampai di Gunung Kera yang ganas. Tunggu sebentar, mereka yang budidayanya lemah akan tetap berada di luar dan menarik perhatian kera yang kejam. Mereka yang memiliki kultivasi kuat akan mengikuti saya dan mendaki gunung. Lu Ming memberikan tugas kepada semua orang. Di medan perang biksu absolut, jika seseorang mati dalam pertempuran, mereka tidak akan benar-benar mati. Oleh karena itu, menggunakan orang-orang dengan budidaya yang lebih lemah untuk menarik sebagian kera yang kejam adalah strategi terbaik. Tidak ada yang keberatan, dan mereka semua menuju gunung bersama. Seseorang datang. Ekspresi Lu Ming tiba-tiba berubah dan dia melihat ke arah lain. Ke arah itu, sekelompok orang sedang terbang. Kelompok yang terbang paling depan semuanya adalah pria dan wanita muda berjubah putih, dan mereka sangat tampan. Terima kasih, Nian Jun.
Lu Ming menyipitkan matanya. Dia sedikit terkejut. Dia tidak menyangka akan melihat Xie Nianjun di sini. Itu adalah klan Sein kuno. Luo Tianyi berkata dengan lembut. Klan Sein kuno adalah klan kuno yang kuat. Pria dan wanita yang sangat tampan berjubah putih itu adalah anggota klan Sein kuno. Dan orang-orang di belakang klan Sein kuno harusnya adalah elit dari aliansi dengan klan Sein kuno. Jelas sekali bahwa suku Sein kuno juga ingin naik gunung dan mengambil Araidis. Lu Ming. Xie Nianjun memandang Lu Ming dengan heran. Itu Lu Ming dan yang lainnya. Klan Sein kuno lainnya, serta para jenius yang bukan berasal dari klan Sein kuno, semuanya tampak serius. Kekuatan tempur kelompok Lu Ming telah meninggalkan kesan mendalam pada mereka. Sekarang setelah mereka bersama, akan sulit bagi mereka untuk mengambil Disarai. Hehe, Lu Ming, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di Akademi Suci Gunung Yuan. Kebetulan sekali. Xie Nianjun tersenyum. Kebetulan sekali, Lu Ming menjawab dengan acuh tak acuh. Xie Nianxing pernah membantunya di wilayah Chang dan mengungkapkan tingkat kultivasi dan rahasia dewa sebelum pertempuran. Namun, Lu Ming masih memiliki kesan buruk terhadap Xie Nianjun. Kembali ke benua hutan belantara ilahi, keduanya adalah musuh bebuyutan. Banyak orang memandang Lu Ming dan kemudian Xie Nianjun dengan heran. Lu Ming dan Xie Nianjun saling kenal. Saya sangat terkesan. Bagaimana Lu Ming mengenal begitu banyak wanita cantik? Secara logika, saya juga cukup tampan. Kenapa aku tidak mengenal begitu banyak wanita cantik? Li Yang Sunyi menyentuh kepalanya dan bergumam. Qiu Yue, Huang Ling, Luo Tianyi, dan wanita lainnya semuanya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Adapun orang-orang besar lainnya dari ras terpencil, mereka memandang Lu Ming dengan kagum. Xie Nianjun tersenyum, sepertinya tidak peduli dengan sikap Lu Ming. Lu Ming, kamu di sini untuk mengambil Disarai juga. Saya secara alami datang ke sini untuk merebut platformasi. Kata Lu Ming. Kebetulan sekali, kami juga di sini untuk platformasi. Karena aku pernah membantumu sebelumnya, bagaimana kalau kamu memberiku platformasi? Xie Nianjun tersenyum. Berikan padamu. Ada calon kaisar kera yang kejam di Gunung Kera yang kejam. Bahkan jika saya memberikannya kepada Anda, saya khawatir Anda tidak akan dapat menurunkannya. Mari kita andalkan kemampuan kita sendiri. Lu Ming tersenyum dan berhenti berbicara dengan Xie Nianjun. Mereka terbang ke sisi lain dari Gunung Kera yang ganas. Jika klan Sein kuno ingin mengambil Disarai, biarlah. Kedua pihak akan menyerang gunung tersebut dari arah yang berbeda. Siapapun yang bisa mendapatkannya, dialah yang memiliki kemampuan. Mereka pergi ke sisi lain gunung dan bertindak sesuai rencana awal mereka. Beberapa yang lebih lemah bergegas menuju gunung NOV-1 BIN. Tidak lama kemudian, serangkaian raungan marah terdengar dari Gunung Kera yang ganas. Sekelompok kera yang ganas mengejar orang-orang itu dan menghilang di kejauhan. Lu Ming mengambil kesempatan itu untuk mengirimkan transmisi suara ke gelembung. Kicau. Gelembung melambaikan tangan kecilnya dan terowongan ruang waktu terbentuk, memanjang hingga ke puncak gunung. Dan EBCP, semua orang masuk ke terowongan ruang waktu. Mengaum. Saat ini, suara gemuruh yang menakutkan datang dari puncak gunung. Seekor kera besar yang kejam muncul. Tingginya setidaknya 100 meter. Ia memegang tongkat besar di tangannya dan menyapukannya menuju terowongan ruang waktu. Ledakan, ledakan, ledakan. Dan EBCP, saat tongkat raksasa itu menyapu, dunia bergemuruh, dan terowongan ruang waktu hancur. Lu Ming dan kelompoknya baru saja melangkah ke terowongan ruang waktu dan belum melewati setengah jarak ketika mereka dengan paksa diusir dari terowongan ruang waktu. Tentu saja, itu tidak berhasil. Kekuatan calon kaisar sungguh menakjubkan. Lu Ming berpikir dalam hati. Calon kaisar memang kuat. Saat gelembung membuka terowongan ruang waktu, ia ditemukan dan terowongan ruang waktu dihancurkan dalam satu gerakan. Rencananya menggunakan terowongan ruang waktu untuk mencapai puncak gunung sekaligus hancur. Mengaum. Kera raksasa calon kaisar berdiri di puncak gunung dan meraung. Mengaum. Mengaum. Seluruh gunung kera yang ganas sedang gempar. Raungan keras terdengar saat kera ganas muncul satu demi satu. Beberapa tidak bersenjata, beberapa memegang batang logam, dan beberapa mengambil batu besar saat mereka menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Dari kejauhan, batu-batu besar seukuran rumah menghantam Lu Ming dan yang lainnya.
Mengenakan biaya, Lu Ming berteriak dan semua orang bergegas ke puncak gunung dengan kecepatan tinggi. Saat mereka menyerang, gelembung menekan tangan kecilnya dengan lembut. Ruang di depannya beriak, dan batu-batu raksasa itu hancur berkeping-keping oleh kekuatan luar angkasa. Kemudian, kera yang kejam itu bergegas mendekat. Gelembung mengeluarkan banyak gelembung dari mulut kecilnya dan menyelimuti kera raksasa itu. Lu Ming dan yang lainnya mengambil tindakan satu demi satu dan membunuh kera raksasa tersebut. Saat kera raksasa ini mati, mereka berubah menjadi energi dan menghilang. Mereka yang mengikuti Lu Ming adalah Qiu Yue, Huang Ling, Luo Tianyi, Long Chen, Desolate Li, Ouyang Wushuang, Luo Xiang, Lu Ming, dan Bubbles. Totalnya ada 9 orang, dan mereka semua adalah para biksu mutlak. Mereka semua berada di atas tubuh raja, dan dengan kerja sama mereka, kecepatan mereka sangat mengejutkan. Tidak peduli apakah itu orang suci absolut tingkat rendah atau orang suci absolut yang sempurna, mereka semua terbunuh seketika. Mereka seperti pisau tajam, bergegas menuju puncak gunung. Di sisi lain gunung, serangkaian suara gemuruh terdengar. Jelas sekali, klan Sein kuno juga telah memulai serangan mereka. Ada baiknya suku Sein kuno ada di sini. Mereka dapat membantu kita menarik sekelompok kera yang kejam. Kata Ou yang tanpa batas sambil tersenyum. Yang lain juga tersenyum. Memang itulah yang terjadi. Dengan serangan suku suci kuno ke gunung, kera ganas di sisi lain telah tertarik, dan tekanan terhadap mereka telah berkurang banyak. Dalam beberapa menit, Lu Ming dan yang lainnya sudah mendekati puncak gunung. Mengaum. Di puncak gunung, calon kera yang kejam mengaum ke langit. Matanya merah saat ia menginjak dengan keras. Tiba-tiba, bebatuan gunung tersebut meledak dan seluruh gunung berguncang hebat. Tubuh besar kera yang kejam itu bergegas menuju Lu Ming dan yang lainnya seperti bola meriam. Tongkat besar di tangannya menghantam Lu Ming dan yang lainnya dengan momentum yang tak terbendung. Jari kacau. Dan EBSP, Lu Ming menunjuk dengan jarinya, membentuk jari kekacauan kesengsaraan. Dia menyerang Bao Yuan dan bentrok dengan tongkat raksasanya, NOV-1-BIN. Boom! Dan EBSP, di saat berikutnya, jari kesengsaraan Chaos yang utama hancur, tetapi Bao Yuan juga telah dihentikan. Ketika Lu Ming adalah seorang biksu agung di alam kesempurnaan agung, ia mampu melintasi alam semesta dan membunuh seorang suci mutlak di alam kesempurnaan agung. Meskipun seorang calon kaisar jauh lebih kuat daripada seorang suci mutlak di lingkaran besar, setelah berhasil menembus alam kesempurnaan agung alam suci, kekuatan bertarungnya juga meningkat pesat. Dia bisa bertarung melawan calon kaisar. Kicau, Pao Pao berdiri di bahu Lu Ming. Ia membuka mulutnya dan gelembung transparan terbentuk, menyelimuti kekerasan kera di dalam. Mengaum, hancurkan. Bao Yuan meraung dan mencoba memecahkan gelembung transparan itu dengan seluruh kekuatannya. Namun, kekuatan gelembung itu cukup untuk melawan calon kaisar, jadi bagaimana pihak lain bisa memecahkannya dengan mudah. Mengaum, aung, di sekitar, auman terdengar saat kera raksasa menyerbu. Serahkan ini padaku dan gelembung. Lu Ming berteriak. Qiu Yue, Luo Tianyi, dan yang lainnya melintas dan bergegas ke kera ganas di sekitarnya untuk memblokir mereka. Lu Ming mengambil kesempatan itu untuk menyerang calon kaisar yang kejam. Dia mengarahkan jarinya lagi dan sebuah jari besar meremukkan pihak lain. Lu Ming ingin mengeluarkan tungku ramuan Dayan untuk memurnikan kera raksasa, tetapi dia menyadari bahwa tidak ada tungku ramuan Dayan di lautan kesadarannya. Lu Ming menyadari, meskipun dunia formasi ini misterius, ia tidak maha kuasa. Tidak mungkin untuk memadatkan harta karun di atas senjata kedaulatan. Senjata berdaulat ditempa oleh tokoh dikdaya kaisar bela diri dengan segala jenis bahan berharga. Jika dunia formasi bisa diringkas menjadi satu, itu akan terlalu menakutkan. Dan EBSP, jari kesusahan Chaos yang utama menekan ke bawah, dan Bao Yuan meraung saat dia berjuang dengan seluruh kekuatannya untuk melawan. Dan EBSP, tapi ia ditekan oleh hukum dimensi ruang-waktu, dan kekuatan yang dapat digunakannya kurang dari 50% dari kekuatan normalnya. Ia terkena jari kekacauan kesengsaraan dan terlempar, menabrak gunung. Puncak gunung berguncang, kerikil beterbangan, dan asap serta debu memenuhi udara. Pemotongan ruang, waktu berhenti. Pao Pao terbang dan mengedarkan hukum ruang waktu dengan sekuat tenaga.
Ruang itu berubah menjadi kekuatan pemotongan yang mengerikan yang menebas ke arah Bao Yuan. Pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatan penghentian ruang waktu untuk membatasi pergerakan Bao Yuan. Lu Ming melangkah maju dan meluncurkan jari kesengsaraan yang kacau dengan sekuat tenaga. Dengan keduanya bekerja bersama, hukum kekacauan dan hukum ruang dan waktu bekerja sama. Kekuatan tempur mereka tidak sesederhana 1+1 sama dengan 2, tetapi dikalikan beberapa kali lipat. Dan EBSP, Bao Yuan hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ketika dua serangan itu mendarat di tubuhnya, dia meraung dan tubuhnya meledak. Dan EBSP, setelah tubuh Bao Yuan meledak, ia mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dalam cahaya tersebut, 9 cakram arai benar-benar muncul. Jadi kumpulan cakram formasi ini ada di dalam tubuh kera yang kejam ini. Lu Ming sangat gembira. Dia melambaikan tangannya dan menyimpan 9 arai dis. Pelat formasi ada di tangan kita, mundur. Merusak. Lu Ming berteriak dan menggunakan seni surgawi penekan penjara. 9 prasasti penekan penjara ilusi muncul dan mengirim 9 kera yang kejam itu terbang. Qiu Yue dan yang lainnya mengambil kesempatan untuk mundur dan bergabung dengan kelompok Lu Ming untuk keluar dari pengepungan. Di belakang mereka, kera ganas lainnya meraung marah dan mengejar Lu Ming dan yang lainnya. Namun, kecepatan mereka tidak bagus dan segera ditinggalkan oleh Lu Ming dan yang lainnya. Xie Nianjun melihat ke kejauhan dan berkata, sepertinya disarai telah diperoleh oleh Lu Ming dan yang lainnya. Ayo mundur. Setelah itu, orang-orang dari klan Sein kuno keluar dari pengepungan dan meninggalkan tempat itu. Tidak lama kemudian, Lu Ming dan yang lainnya mundur dari medan perang orang suci absolut dan kembali ke puncak gunung tempat mereka tinggal. Lu Ming berdiri di langit di atas puncak gunung. Dengan lambaian tangannya, 9 cakram arai muncul dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dan EBSP, salah satu papan susunan melayang di udara di atas gunung, sementara 8 papan lainnya terbang ke segala arah, membentuk layar cahaya yang mencakup radius 100 mil. Di bawah, Paragon Istana Phoenix, Sekte Gajah Dewa, Sekte Dewa Petir, dan kekuatan lainnya bersorak-sorai. Dengan perlindungan pelat susunan ini, mereka dapat berkultivasi dengan damai di Akademi Suci Gunung Yuan. Biasanya mereka bisa pergi ke tempat budidaya tersebut secara berkelompok. Setelah selesai berkultivasi, mereka akan kembali ke sini dan tidak perlu khawatir diserang. Bas, dan EBSP, Wus, Ouyang Wushuang, Long Chen, dan yang lainnya terbang ke sisi Lu Ming. Lu Ming, sekarang kita memiliki disarai, saatnya membentuk aliansi. Kata Ouyang tak tertandingi. Baiklah, Lu Ming mengangguk. Saya mendorong Lu Ming untuk menjadi pemimpin aliansi. Kalian tidak akan keberatan, kan? Huang Li yang pertama berbicara. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke arah Ouyang Wushuang dan yang lainnya. Saya tentu saja tidak keberatan. Huang Ling tersenyum. Saya juga tidak keberatan. Aku juga tidak punya. Setelah itu, Long Chen, Qiu Yue, dan Luo Xiang angkat bicara. Mereka secara alami mendukung Lu Ming sebagai pemimpin aliansi. Akhirnya, semua orang melihat ke arah Ouyang Wushuang dan Luo Tianyi. Tentu saja, saya mendukung Lu Ming. Saya juga. Luo Tianyi dan Ouyang Wushuang keduanya mengangguk. Mereka adalah pewaris perak dan harus mendengarkan perintah Lu Ming. Mengapa mereka memperjuangkan posisi pemimpin aliansi bersamanya? Oke, maka aliansi kita akan disebut Aliansi Naga. Beritahu Institut Suci bahwa Aliansi Naga akan secara resmi didirikan dalam 3 hari. Pada saat itu, semua pihak dipersilakan untuk bergabung dengan kami. Lu Ming berbicara dan membuat keputusan. Matanya bersinar penuh antisipasi. Dia punya ide. Dia ingin membuat aliansi naga berkembang di benua Yuan dan menjadi kekuatan tuan. Lalu, semuanya akan dimulai sekarang. Akademi Suci Gunung Yuan dipenuhi oleh para jenius terbaik dari seluruh dunia. Jika orang-orang ini diserap ke dalam aliansi naga sekarang, mereka pasti akan memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan aliansi naga di masa depan. Ya, Ketua Aliansi, Ouyang Wushuang segera menangkupkan tinjunya. Kami memberi penghormatan kepada Ketua Aliansi. Setelah itu, Luo Tianyi, Desolateli, Long Chen, dan yang lainnya juga menangkupkan tinju mereka. Setelah itu, giliran Istana Phoenix.
Paragon Sekte Gajah Dewa memberi hormat kepada Lu Ming satu demi satu. Kemudian, semua orang sibuk menyebarkan berita dan mempersiapkan jamuan makan 3 hari kemudian. Ketika berita itu menyebar, seluruh Akademi Suci Gunung Yuan menjadi gempar. Dis-susunan ketiga telah mendarat di tangan Lu Ming dan yang lainnya. Sungguh mengejutkan, kekuatan Lu Ming dan yang lainnya terlihat jelas bagi semua orang. Ini jelas merupakan kekuatan yang sangat kuat di lembah. Beberapa kelompok kecil yang belum bergabung dengan aliansi Kaisar Surgawi atau aliansi Api Ilahi mulai mempertimbangkan apakah mereka harus bergabung dengan Lu Ming dan yang lainnya. Lebih baik bergabung dengan aliansi Kaisar Surgawi daripada aliansi Naga. Lu Ming telah menyinggung Sungai Bintang. Cepat atau lambat dia akan dibunuh oleh Sungai Bintang. Itu benar, keluarga Hang berjaga di luar Institut Suci. Lu Ming bahkan tidak bisa meninggalkan Institut Suci. Jika dia bergabung dengan aliansi Naga, saya khawatir dia akan terlibat oleh Lu Ming. Keluarga Hang mungkin juga mengincarnya. Itu akan sangat buruk. Ini adalah pendapat beberapa kelompok kecil. Mereka merasa bahwa Lu Ming dan yang lainnya cepat atau lambat akan dikalahkan di tangan Sungai Hang Xing. Jika mereka bergabung dengan aliansi Naga, mereka mungkin terlibat. Namun, ada juga beberapa kelompok kecil yang mempunyai pendapat berbeda. Mereka merasa bahwa Lu Ming dan yang lainnya memiliki potensi yang tidak ada habisnya. Meskipun tingkat budidaya mereka masih rendah, mereka akan sangat menakutkan di masa depan. Mengesampingkan segalanya, Lu Ming bahkan memiliki 2 putra surga. Jika tingkat kultivasinya meningkat, apakah dia akan takut dengan Sungai Bintang yang abadi? Oleh karena itu, sebagian dari mereka memilih untuk bergabung dengan aliansi Naga. Catatan penulis PS, menambah akumulasi sebelumnya dan penulisan yang larut malam, akhirnya saya menyelesaikan 30 bab dan memenuhi janji saya kepada saudara-saudara saya. Kurung siku tutup. Namun, Mu kecil terlalu lelah, jadi dia akan tidur. Ia berharap saudara-saudaranya senang menontonnya. Terima kasih atas dukungannya, sampai jumpa besok.